bersama saya, Email Lestari, dalam acara Semada TV, membahas berita aktual, tajam, dan terpercaya. Berita terkini, musim tanam telah tiba dan para petani di berbagai daerah mulai turun ke lahan kosong untuk menanam bibit benih padi, seperti di Dusun 2 Kota Baru. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi peternakan pangan. Untuk mengetahui bagaimana proses menanam benih padi dan tentang apa yang dihadapi petani, berikut liputannya bersama reporter kami di lapangan. Yang cerah menyambut kegiatan para petani di Dusun 2 Desa Kota Baru. Terlihat dari kejauhan hamparan lahan pertanian mulai dipenuhi oleh para petani yang tengah sibuk menanam benih padi. Dengan semangat yang tinggi, mereka bekerja bersama di bawah teriknya matahari, menandai dimulainya musim tanam yang baru. Kegiatan ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi juga wujud nyata dari kerja keras dan kebersamaan masyarakat desa. Sebelum penanaman dilakukan, lahan terlebih dahulu dibersihkan dan diolah agar siap ditanami. Setelah itu, para petani dengan teliti menanam benih satu persatu, memastikan semuanya tertanam dengan baik di tanah yang subur. Gotong royong menjadi pemandangan utama di lapangan, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya saling membantu tanpa mengenal lelah. Canda tawa sesekali terdengar menambah suasana kebersamaan di tengah panasnya sinar matahari. Meski pekerjaan ini membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit, semangat para petani tidak pernah padam. Bagi mereka, menanam padi bukan sekedar mencari penghasilan, tetapi juga bagian dari menjaga tradisi dan ketahanan pangan. Mereka sadar, dari benih-benih kecil inilah akan tumbuh harapan besar bagi masyarakat desa. Harapan akan pengen yang melimpah, kehidupan yang sejahtera, dan masa depan yang lebih baik. Kegiatan penanaman benih padi ini juga menjadi simbol kekuatan dan persatuan warga desa. Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, mereka yakin hasil yang didapati nanti akan sebanding dengan usaha yang dilakukan. Demikianlah laporan kami dari lapangan saya. Kembali lagi bersama saya Widodo. Hari ini kita berada di perkebunan desa Kota Baru. Kali ini saya akan bertanya kepada salah satu petani yang ada di sini. Iya. Selamat siang Bapak, boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu? Selamat siang, perkenalkan nama saya Adli Saputra. Saya salah satu perkebunan desa Kota Baru. Baiklah Bapak Adli, bisa dijelaskan kapan biasanya para petani mulai menanam padi? Baik, biasanya untuk penanaman padi yaitu awal sebelum hujan pada bulan November dan Desember. Baiklah Bapak Adli, bisa dijelaskan kapan biasanya para petani mulai menanam padi? Baiklah, biasanya kami memulai menanam padi pada awal musim hujan, pada bulan November sampai Desember. Bagaimana proses penanaman padi dari awal hingga akhir? Baik, proses penanaman padi dari awal hingga akhir. Yang pertama, pembajakan padi. Yang kedua, membuat persamaian pada bibit padi. Yang ketiga, kalau padinya sudah cukup umur, sekitar 3-4 bulan baru bisa dipanen. Apakah ada kendala yang terjadi saat penanaman padi? Kendala yang paling sering terjadi pada penanaman padi yaitu cuaca yang tidak mendukung, serangan hama sehingga kita gagal panen. Apa harapan Bapak untuk petani padi pada kedepannya? Saya berharap pemerintah dapat membantu petani terutama dalam pemberian pupuk dan irigasi sehingga petani lebih sejahtera. Baik, terima kasih banyak Bapak Adli atas waktunya dan informasinya. Demikian laporan kami dari Desa Kota Baru. Saya Widodo melaporkan untuk berita tani hari ini. Kembali lagi bersama Semada TV. Terima kasih atas laporannya. Semoga hasil panen tahun ini melimpah dan kesejahteraan petani meningkat. Demikian berita pertanian hari ini.
berita terkini. Untuk mengetahui bagaimana suasana keramaian kantin di sekolah SMA Negeri 2 Penukal Utara saat jam istirahat. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak laporan rekan kami yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi, saya sedang berada di kantin sekolah yang tampak sangat ramai hari ini. Bisa saya wawancarai sebentar? Pagi, boleh. Silakan. Setiap hari kantin ini tampak penuh pembeli. Apa biasanya yang membuat kantin begitu ramai? Biasanya karena istirahat, banyak siswa datang bersamaan untuk membeli makanan dan minuman. Jadi kantin langsung ramai sekali. Makanan apa yang paling banyak diminati oleh para siswa? Biasanya gorengan, mie goreng, dan minuman dingin seperti es teh atau es jeruk. Apakah keramaian ini membuat para pembeli harus antri lama? Kadang iya, Apakah keramaian ini membuat para pembeli harus antri lama? kadang ya, terutama saat jam istirahat pertama. Tapi para penjual sudah terbiasa, jadi mereka bergerak cepat melayani. Bagaimana pendapatmu tentang suasana kantin yang ramai seperti ini? Seru sih, karena bisa sambil berkumpul dengan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga kantin tetap ramai dan tertib ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Miska Putri. Di sini saya sebagai reporter. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMA Negeri 2 Penukal Utara. Perkenalkan, nama saya Riza, sebagai siswa SMA Negeri. Apakah kamu merasa kesulitan ketika ingin membeli makanan di kantin? Tentu saja, kadang aku juga merasa kesulitan ketika ingin membeli makanan di kantin. Dan apa yang membuat Anda lebih memilih kantin ini daripada kantin yang lain? Karena harga yang bersahabat, kenyamanan dan kebersihan, dan keramahan kantin. Siswa SMA Negeri 2 Penukal Utara. Ulang. Nasi media sendiri jangan banyak itu. Sekitaran. Apa ya? Mangkai bergaya. Apa ya? Hai kakak. Kita apa mamang? Woi kak, Dong. Nila naman gi eh. Ni kan naman betul. Nila. Aku mau nonton. 2 menit. Sampai nggak? Sarah lagi lah. Dadah yuk. Enggak tuh Cici beli kantin. Jangan beromongan itu. Terima kasih atas laporannya. Semoga keramaian di kantin tahun ini semakin meningkat pembelinya. Demikian berita tentang keramaian kantin sekolah. Saya, Celia Nur Abida, sebagai pembawa acara, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita berikutnya. Terima kasih.